Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kepo Film. Di video kali ini, Mimin membuat alur cerita Chuan Su Zijiu Zinan part ketiga. Selamat menyaksikan. Pada part sebelumnya, suku iblis berhasil diusir dari puncak Qingjing, dan King Qiu terkena racun tetua Palu. Kemudian Hualing menjebak Bing He di alam mimpi dan King Qiu ikut terseret di dalamnya. Part ini dimulai saat King Qiu dan Bing He mengejar orang yang memiliki wajah di alam iblis. Saat mereka berhasil mengejar, mereka melihat Bing He kecil dipukuli oleh anak-anak seusianya. King Qiu memperingati Bing He, kejadian itu hanya ilusi yang dibuat iblis, dengan memanfaatkan ingatannya. Dia tidak boleh menyentuh atau menyerang ilusi itu, karena sama saja dengan menyerang diri sendiri. Bing He yang terlalu emosi, tidak memperdulikan peringatan gurunya, dan menyerang ilusi itu. Tapi saat dia akan memukul ilusi itu, justru dia terlempar ke belakang. Kemudian mereka berpindah ke ilusi lain, di mana ibu Bing He sedang berbaring sakit, dan Bing He kecil meminta ibunya untuk istirahat, sementara dia pergi mencari makanan. Saat Bing He asli memegang tangan ibunya, mereka berpindah ke ilusi lain, di mana Bing He kecil dipukul oleh seorang tuan muda dan teman-temannya, dan dituduh mencuri, karena meminta bubur di dapur tuan muda itu. King Qiu memintanya untuk tidak melihat kejadian itu dan tenang. Dan kembali mereka berpindah ilusi, di saat Bing He kecil menangis atas kematian ibunya. Bing He asli sangat marah, dan berteriak mengeluarkan kekuatannya. Kemudian mimpi Bing He menjadi tak terkendali, di mana Ming Fan dan teman-temannya mengejek kalung giok, pemberian ibu Bing He. Bing He marah dan mulai menyerang ilusi itu, tapi seperti sebelumnya dia kembali terlempar ke belakang. Dia melakukannya terus-menerus. King Qiu khawatir ingatan Bing He akan rusak, dan mereka akan terjebak di alam mimpi. King Qiu memutuskan untuk menghentikannya, dengan menghalangi Bing He menyerang ilusi. Tapi justru King Qiu yang terkena pukulan Bing He. Bing He kaget dan dia akan kembali jatuh ke ilusi lain. Tapi dia melihat gurunya memanggilnya, memintanya untuk sadar, dan mengulurkan tangan kepadanya. Bing He menggapai tangan gurunya, dan kemudian dia tersadar dari mimpinya. Saat Bing He sadar, dia melihat gurunya sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian King Qiu sadar dan Bing He meminta maaf dan menyalahkan diri sendiri karena melukai gurunya lagi. King Qiu mengatakan, itu tugasnya sebagai guru, untuk melindungi muridnya. Dan meminta Bing He agar banyak berlatih, untuk menjadi lebih kuat, dan tidak terjebak oleh jebakan iblis lagi. Tiba-tiba King Qiu pingsan lagi. Terdengar suara Dream Demon yang memuji Bing He, karena bisa menembus dimensinya. Bing He dibawa kembali ke alam mimpi. Dan Bing He memberi hormat kepada Dream Demon. Bing He khawatir dengan gurunya, dan iblis itu mengatakan gurunya sedang berada di mimpi lain, agar tidak mengganggu pembicaraan mereka. King Qiu sendiri bermimpi, sedang berada di dalam guci, dan sedang berhadapan dengan Bing He, yang ingin membalas dendam. Di sisi lain Dream Demon mengatakan, gurunya mencoba menyakiti Bing He di masa lalu, dan mulai mengatakan kesalahan-kesalahan King Qiu, tapi Bing He selalu menemukan alasan untuk membela gurunya. Dan Dream Demon masuk ke pikiran Bing He, karena dia merasa ada yang salah dengan Bing He, dan ingin tahu apa yang tersembunyi. Dia melihat hati Bing He yang gersang dan tapi juga ada kelembutan. Dan melihat pohon yang kering, tapi ditumbuhi bunga-bunga yang merupakan jelmaan kekuatannya. Tak berapa lama muncul mata merah, yang berkobar mulai menyerang Dream Demon, membuatnya terpaksa keluar dari pikiran Bing He. Iblis itu bertanya-tanya asal-usul Bing He sebenarnya. Dream Demon memberitahu, Bing He merupakan keturunan iblis, dan memiliki kekuatan yang hebat. Jika diajarkan dengan baik, dia bisa menjadi pemimpin iblis dan dewa, tapi Bing He tidak ingin belajar kultivasi iblis, karena tidak ingin mengecewakan gurunya. Dream Demon terus merayunya, dengan mengatakan Bing He juga bisa melindungi gurunya, jika memiliki kekuatan yang besar. Bing He mulai curiga, dengan niat tersembunyi Dream Demon, yang memaksa ingin menjadi gurunya dan menanyakan hal tersebut. Dream Demon memberi alasan, bahwa dia melihat bakat Bing He, dan menginginkan Bing He menjadi penerusnya. Kemudian Bing He mengatakan kepada Dream Demon, dia curiga iblis itu bukan hanya menginginkan penerus, tapi memilih Bing He sebagai tempat tinggal. Karena Dream Demon tinggal di alam mimpi, dan sering berpindah tempat, yang membuat energinya berkurang.
tapi saat tinggal di tubuh seseorang bisa mengembalikan energinya, dan menstabilkan kekuatannya. Dream Demon tidak menyangka Bing He mengetahui maksud tersembunyinya, dan memberinya beberapa hari untuk mempertimbangkan tawarannya, sebelum pergi. Kemudian King Qiu tersadar dari mimpinya, dan sistem mengumumkan penambahan poin. King Qiu kesal dengan sistem, karena poin yang bertambah tidak sesuai dengan poin yang akan dikurangi jika tidak melakukan misi. Tiba-tiba Bing He datang, dan menanyakan keadaan King Qiu. Kemudian King Qiu menanyakan, apakah Dream Demon mempersulit Bing He? Bing He berbohong, dengan mengatakan kekuatan iblis itu melemah. Tapi King Qiu tidak percaya, karena dia mengetahui kejadian sebenarnya dari novel. Kemudian King Qiu memeriksa keadaan Bing He, dan mengatakan Bing He baik-baik saja. Tapi untuk memastikannya, King Qiu menyuruh Bing He pergi ke puncak Qian Kao dan meminta King Fan memeriksa kesehatannya. Sebelum Bing He pergi, dia sempat bertanya kepada gurunya, apakah semua suku iblis jahat? Tapi gurunya berkata, manusia ada yang baik dan ada juga yang jahat. Dan suku iblis pun sama, ada yang baik dan jahat. Kemudian King Qiu sadar, kalau Bing He selama ini tinggal di gudang, dan memintanya untuk pindah ke kamar kosong di rumahnya besok. Bing He sangat senang, dan memeluk gurunya sebagai ucapan terima kasih. Sistem kembali mengumumkan penambahan poin. Saat Bing He sedang tidur, Dream Demon datang, dan menanyakan keputusan Bing He. Bing He setuju, dengan syarat dia tidak bisa memanggil Dream Demon dengan sebutan guru, tanpa meminta izin gurunya yang sekarang. Akhirnya Dream Demon mencapai kesepakatan dengan Bing He. Kemudian kehidupan Bing He yang baru dimulai, di mana dia mulai berlatih dan murid-murid lain yang mengikutinya. Dia juga melayani King Qiu dengan sangat baik. Sementara Ming Fan mulai terasingkan, Bing He juga mulai berlatih dengan Dream Demon, dan dimulai dipercaya untuk melakukan tugas turun gunung. Pada suatu hari, King Ge sedang melakukan perawatan kepada King Qiu. Dan setelah itu, King Ge memberikan undangan untuk konferensi aliansi abadi. King Qiu kepikiran dengan konferensi itu, dan memikirkan tugasnya, untuk mendorong Bing He ke jurang tak berdasar. King Qiu yang awalnya tidak bersemangat, menjadi semangat lagi, setelah Bing He pulang dari tugasnya. Bing He melihat, gurunya yang mempunyai banyak pikiran, mulai bertanya masalah gurunya. Dan King Qiu mengatakan tentang undangan konferensi aliansi abadi. Bing He menawarkan diri untuk mendaftar murid-murid puncak Qingjing yang akan mengikuti konferensi itu. Kemudian King Qiu bertanya kepada Bing He, apakah dia ingin menjadi kuat, tak tertandingi. Tapi dalam prosesnya Bing He harus hancur dulu. Bing He mengatakan dia akan melaluinya, agar bisa melindungi orang yang penting baginya. Akhirnya King Qiu memutuskan untuk melakukan tugasnya, mendorong Bing He ke jurang tanpa dasar. Pada akhirnya, hari untuk pergi menghadiri konferensi telah tiba. King Qiu menaiki kereta, yang di dalamnya sedang duduk Qi Qingqi, ketua puncak Xianshu. Qingqi mengatakan, King Qiu sangat manja, karena bukannya menunggangi kuda seperti yang lainnya, justru malah duduk di dalam kereta bersamanya. Dan King Qiu beralasan, kalau dia seorang pasien yang sedang sakit. Qingqi juga mengatakan, tidak ada yang akan memberinya cemilan. Tapi saat King Qiu mengetuk jendela, Bing He muncul dan memberinya cemilan. Saat mendengar Mingyan sedang menunggangi kuda, King Qiu membuka jendela melihatnya, dan mengatakan tentang kecantikan Mingyan. Mendengar itu Bing He sempat kecewa, tapi kemudian memutuskan menyapa Mingyan. Saat King Qiu melihatnya, dia salah paham berpikir Bing He sudah besar, dan berpacaran diam-diam, tanpa meminta bantuan King Qiu. Akhirnya mereka sampai di lembah Juedi, tempat pertemuan itu berlangsung, dan King Pa, tiga pemimpin sekte besar lainnya, dari kuil Zhao Hua, pengabayan Tianyi dan istana Huan Hua. Terlihat seorang gadis cantik, sedang memberi arahan kepada peserta utusan sekte, tentang peraturan yang harus mereka patuhi. Peserta akan berada 7 hari di lembah, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, karena ada dimensi yang menghalangi. Peserta harus membunuh monster untuk mendapat poin. Monster dengan tingkat lebih tinggi, mendapat lebih banyak poin. Dilarang bertarung dengan peserta lain, jika tidak ingin didiskualifikasi. Semua kegiatan peserta, dapat dilihat melalui elang yang sudah diberikan alat sihir. Kemudian beberapa peserta wanita, sempat terpana dengan ketampanan Bing He. Mereka membandingkannya dengan Goni Xiao, yang tampan dan juga terkenal. Setelah pintu masuk terbuka, semua peserta masuk. Dan mereka mulai berhadapan dengan monster-monster.
Kemudian Bing He menolong dua orang peserta wanita, yang menghadapi monster besar. Saat mereka akan diserang dari belakang, Goni menolong mereka dengan membunuh monster-monster itu. Bing He dan Goni saling menyapa melalui anggukan, dan kemudian Goni pergi, dan Bing He membantu seorang gadis bernama Wan Rong berdiri. Teman-teman semuanya, ini adalah part ketiga dari film Chuan Su Zi Jiu Zinan yang Mimin rangkum. Nantikan part-part selanjutnya. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.